Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan rahmat, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal saleh kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan amal saleh kita hari ini menjadi bekal dan pemberat timbangan kita di akhirat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini merupakan sebab kita dipertemukan kembali di sisi Allah, di tempat yang mulia, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita pada pertemuan kali ini melanjutkan pelajaran tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang kita bahas hari ini ialah hadis yang juga merupakan adab, akhlak seorang muslim. Yang pertemuan yang lalu kita telah berbicara bahwa adab dan akhlak seorang muslim ialah tidak berbicara kecuali yang baik, dan mereka menghormati tetangga, mereka juga menghormati tamu-tamu yang datang. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan satu hadis yang juga berbicara tentang adab yang begitu agung dan besar. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabiy alaihi salatu wassalam, satu ketika datang seorang pemuda kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, ausini, berilah saya sebuah wasiat.
Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taghdab. Wasiatnya Nabi alaihi salatu wassalam adalah jangan engkau marah. Faraddada miraran. Pemuda ini tidak tanya satu kali, tapi diulanginya lagi. Ya Rasulullah, tolong wasiatkan saya. Nabi jawab dengan jawaban yang sama, la taghdab. Janganlah engkau marah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, pertanyaan pemuda ini atau permintaan pemuda ini untuk memberikan wasiat sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Jadi para sahabat itu, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mereka sangatlah sering dan berulang meminta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, wasiatkanlah saya, wasiatkanlah saya, berilah saya wasiat. Sering keluar dan terlontar dari lisannya para sahabat bertanya kepada Nabi, meminta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi jawaban Nabi itu berbeda-beda bapak dan ibu. Setiap sahabat yang meminta wasiat kepada Nabi, tidaklah wasiat Nabi itu hanya satu, tidak, tapi bermacam ragam. Ketika yang satu minta wasiat dijawab dengan jawaban A. Ketika yang kedua datang meminta wasiat maka dijawab dengan jawaban B. Begitu pula yang ketiga, yang keempat, berbeda-beda, tidaklah sama. Nah, pemuda yang datang ini dia diberikan wasiat oleh Nabi agar tidak marah. Dan juga ada seorang pemuda juga minta wasiat. Jadi wasiat yang lain. Kata pemuda, inna syara'i al-islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, syariat Islam itu sangat banyak. Jadi ada salat, puasa, disuruh ini, disuruh itu. Dia merasa berat dan banyak syariat Islam ini. Merasa tidak mungkin saya lakukan seluruh perintah agama. Saya harus salat sunnah, saya harus salat malam, salat duha, kemudian baca Quran. Sedangkan saya harus kerja jam 7 sampai jam 5. Bagaimana cara saya untuk melakukan seluruh pekerjaan tersebut, seluruh syariat tersebut? Saya disunnahkan puasa Senin Kamis, atau disunnahkan puasa Daud, atau disunnahkan puasa Yaumul Bid 3 hari. Sedangkan saya orang yang kerja di panas terik, kuli, tukang angkut, dan seterusnya. Pekerjaan saya tidak memungkinkan saya untuk berpuasa sunnah. Maka sulit bagi saya untuk berpuasa. Maka pemuda ini meminta wasiat kepada Nabi, apa yang saya lakukan? Maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Maka lidahmu, lisanmu hendaknya selalu basah disebabkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, bapak dan ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah satu. Contohnya, jangan marah. Yang satu lagi, yang kedua kita ceritakan, senantiasa lidahmu, terus lidahmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bapak dan ibu, kenapa kok jawaban Nabi berbeda-beda? Kenapa? Kata para ulama ada dua hal, ada dua penyebab. Yang pertama kata para ulama,
annahu nawwa'al ijabata bihasabi ma ya'lamuhu 'anis sa'il. Nabi SAW ketika seseorang meminta wasiat dan dijawab dengan jawaban yang berbeda, karena Nabi mengetahui kondisi orang yang bertanya. Kalau ini orangnya mudah marah, maka dinasehati dia mudah marah. Yang ini orangnya malas, maka dinasihati untuk tidak malas. Yang ini pemuda jarang salat, maka dinasihati untuk salat. Maka kata para ulama, kenapa beda-beda wasiat Nabi? Karena kondisi yang bertanya ini juga berbeda-beda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesuai kebutuhan. Menjelaskan sesuai kebutuhan. Sebab yang kedua, kata para ulama, kenapa Nabi menjawab dengan jawaban yang berbeda ketika diminta wasiat? Kata para ulama, litatanawwa khisalul khairi fil wasaya lil ummah, agar sifat-sifat, bentuk-bentuk kebaikan itu bermacam ragam, dan ini memberikan wasiat kepada umat. Artinya Bapak dan Ibu, kita dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Kalau seandainya Nabi hanya memberikan satu bentuk wasiat saja, satu bentuk kondisi saja, jawaban saja, maka mungkin jawaban tersebut, wasiat tersebut bisa diamalkan oleh segelintir manusia dan tidak bisa diamalkan oleh manusia yang lain. Maka butuh macam ragam wasiat Nabi agar kita manusia yang hidup belakangan bisa mungkin mengamalkan sebagian wasiat dan belum mampu untuk mengamalkan wasiat yang lain. Maka ini tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang bermacam ragam. Intinya wasiat Nabi nanti kita dapati tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Kemudian ulama menjelaskan, Nabi SAW, ya, di dalam hadis ini pemuda ini bertanya kepada Nabi SAW, ausini, meminta, wahai Nabi, berilah saya wasiat. Kata para ulama, arti dari wasiat adalah ad-dalalatu 'alal khair, menunjukkan seseorang kepada sebuah kebaikan. Itu namanya wasiat. Tidak ada wasiat itu menunjukkan kepada sebuah keburukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sangat dibutuhkan oleh siapapun. Bukan hanya yang bertanya, bahkan yang ditanya pun juga membutuhkan wasiat tersebut. Bukan hanya para ulama, orang-orang awam pun juga membutuhkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perintah Nabi alaihi salatu wasallam apa? La taghdab, jangan marah. Bapak dan Ibu, kadang saya seorang guru, pengajar, saya wasiatkan murid-murid jamaah jangan marah. Ketika ditanya sama muridnya, Ustadz, banyak tanyanya yang aneh-aneh, saya mulai marah. Maka ya, wasiat itu juga terkadang ditujukan kepada orang yang memberi wasiat. Ya, maka di sini kata para ulama, bukan hanya orang yang bertanya yang meminta wasiat, terkadang orang yang memberikan wasiat mereka juga butuh kepada wasiat tersebut. Ya, misalnya saya wasiatkan agar kalian tetap menjaga salat, agar kita tetap untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkadang itu wasiat untuk diri yang menyampaikan sendiri, dan itu adalah hal yang lumrah.
Kemudian kita balik ke hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taghdab, jangan marah. Kata para al-ulama, jangan marah ini ada dua macamnya. Yang pertama, la taghdab idza atat dawa'iyal ghadabi faqdhim ghadabak. Kata para al-ulama, jangan engkau marah jika datang sebab-sebab yang membuat dirimu itu marah. Itu yang pertama. Derajat yang pertama. Jadi kalau datang sebab-sebab yang membuat kita marah, kesal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, jangan kita marah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan dari kemarahan dan memaafkan dari manusia. Itulah sifat-sifat orang yang saleh, Bapak dan Ibu. Jadi sifat orang yang saleh apa? Dia mampu menahan kemarahannya dan dia memaafkan seluruh manusia yang bersalah pada dirinya. Maka inilah orang-orang yang ghadab, orang-orang yang saleh. Apakah marah yang kita tahan, atau bahasanya ketika kita marah, apakah kita harus tahan seketika, atau Ustadz termasuk di dalam hadis ini misalnya kita marah sekarang Ustadz, kemudian 2 hari kemudian baru kita tahan, apakah ini yang dimaksud? Artinya apakah kita harus bersabar dari kemarahan itu langsung seketika atau ditunda? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huril 'aini ma syaa. Kata Nabi SAW, siapa yang mampu menahan amarahnya, ya ini hadis ini yang dimaksud menahan amarah itu memang ketika kita hendak marah. Wa huwa qadirun, dan dia mampu ala an yunfidhahu, dia mampu untuk melampiaskan marahnya. Bapak dan Ibu, seandainya anggaplah anaknya bikin marah, ya terima kasih. Anggaplah anaknya bikin marah. Kemudian bapak dan ibu mampu untuk melampiaskan kekesalan dan marah itu kepada anak. Beda seandainya kita kesal dan marah tapi kepada orang yang tidak mampu kita lampiaskan. Contohnya kita marah sama suami, tidak bisa kita lampiaskan, maka dia harus menahan mau tak mau. Dan ini beda. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Apa kata Nabi SAW? Da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq, Allah akan panggil hamba tersebut di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Artinya dipuji kita di hadapan seluruh manusia di hari kiamat. Kalau seandainya kita tahan amarah kita padahal kita mampu untuk melampiaskannya. Kemudian hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan terbaik dari pasangan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak dan Ibu, ketika amarah itu hendak muncul, langsung ditahan, tidak bisa ditunda. Jangan marah dulu baru ditahan, tidak. Tapi yang dimaksud, dia mau marah, dia tahan amarahnya, tapi dia mampu untuk melampiaskannya. Dia mampu melampiaskannya, tapi dia tahan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah siapkan dia satu pasangan terbaik di surga nanti. Kemudian Allah akan puji dia di hadapan seluruh manusia. Ini yang pertama, menahan amarah sebelum dia meledak langsung.
tidak ditunda-tunda, tidak marah dulu, sudahlah habis, dah kita lepaskan marah kita, baru kita tahan. Bukan itu maksud. Kemudian derajat yang kedua, kata para ulama, la tas'a fi ma yughdibuk. Janganlah engkau mencari-cari perkara yang membuat dirimu bisa marah. Jadi kalau yang pertama tadi ada sebab kita marah. Yang kedua ini jangan kita mencari-cari hal yang membuat diri kita marah. Kenapa? Kata para ulama, li'annahu minal mutaqarriri annal wasaila tuaddi ilal ghayat. Kata para ulama, kaidah yang berlaku, sebuah wasilah bisa menghantarkan kita kepada tujuan. Kita cari-cari masalah, cari-cari perkara, kemudian ya ini wasilah namanya, perantara untuk kita marah. Akhirnya sampai juga ke sebuah tujuan yang menyebabkan kita marah. Maka daripada itu Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para ulama terdahulu yamdahuna at-taghaful. Wa kana Uthman bin Zaid, ini kisahnya. Beliau mengatakan al-afiyatu 'ashratu ajza'in tis'atun minha fit taghaful. Kemudian kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, wal afiyatu asyratu ajza'in kulluha fit taghaful. Jaid. Sebentar Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaid. Kata para ulama dahulu sangatlah memuji yang namanya taghaful. Taghaful itu artinya cuek. Misalnya kita diganggu, kemudian kita sudah tidak apa-apa. Artinya apa bahasa kitanya ini? Cuek ya. Misalnya HP kita rusak karena dimainkan sama teman, ya sudah tidak apa-apa. Apa bahasa kitanya? Apa bahasa awaknya? Kok rusak barang awak? Biasalah. Itu namanya taghaful. Jadi ulama kalau kita permasalahkan nanti kita yang marah jadinya. Ganti nak nama. Kok mahal kok. Kalau taghaful, ya sudah tidak apa-apa, biarkan aja lah. Nanti bisa dibeli lagi. Itu namanya taghaful. Kok dipakainya barang awak rusak atau pecah, misalnya pakai gelas piring pecah, biasalah tidak ada. Itu namanya taghaful. Kemudian Uthman ibn Zaidah, beliau mengatakan al-afiyatu asyratu ajza. Keselamatan seseorang hamba ada 10 bagian. Keselamatan seorang hamba ada 10 kebagian. Tis'atun minha fit taghaful. 9 dari keselamatan tersebut adalah dari perbuatan yang apa bahasanya? Biasalah itu tadi. Apa bahasa Minangnya itu? Tak ada. Itu bahasanya. Tak dipermasalahkan, tak dibesar-besarkan permasalahan. Itu keselamatan akan datang ke kita. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah, al-afiyatu asyratu ajza' kulluha fit taghaful. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, ya, al-afiyatu, sebuah keselamatan itu ada 10 bagian dan seluruhnya ada di taghaful tadi. Artinya ya sudah, kalau enggak ini mau diapakan lagi. Itu bahasa kitanya. Makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini jenis kedua. Kita tidak mencari-cari marah bahasanya. Kalau yang pertama tadi memang sebab kita marah, ya memang marah ini mau muncul. Sekarang ini tidak. Yang kedua, dia mencari-cari sebab untuk
marah. Padahal tidak perlu dia marah. Ya hanya masalah kecil, misalnya rusaklah bajunya, sobek sedikit. Kemudian dia cari, tidak bisa nih ganti nih. Padahal tidak ada marah kan? Bisa saja selesai, ini tidak mau nih ganti baju saya. Harus bayar sekian. Yang bilang kan tidak sengaja. Akhirnya dia marah. Padahal bisa dia tahan. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka maksud daripada la taghdab, kata para ulama, la tadkhul fi wasailil ghadab bi anwa'iha. Maksudnya jangan kalian masuk ke wasilah-wasilah, sebab-sebab yang menyebabkan kalian itu marah dengan beberapa jenisnya. Maka marah merupakan sifat yang tercela di sebagian kondisi, dan marah akan menjadi sifat yang terpuji di kondisi yang lain. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, karena sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah marah. Sifat di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah marah. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena marah kalau tepat waktunya, kemudian mendatangkan maslahat yang banyak, maka dia menjadi sesuatu yang terpuji. Kalau seandainya seorang guru dia tidak marah kepada muridnya, maka tidak akan muridnya mendapatkan sebuah pendidikan yang bagus. Begitu pula orang tua dengan anak. Kalau seandainya ada orang tua ya, yang beliau tidak pernah marah, anaknya mau melakukan apapun terserahlah, yang penting apa? Dia tidak marah. Maka anaknya akan menjadi apapun yang dia inginkan, karena tidak ada yang marah, bebas. Mau buat maksiat boleh, mau buat pelanggaran boleh, mau membuat kejahatan juga boleh. Sehingga marah ini di sebagian kondisi dia termasuk sifat yang terpuji, tidak seluruhnya tercela. Maka di satu sisi kita harus menahan marah, di satu sisi kita perlu marah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana tata cara kita bisa menahan amarah? Bagaimana tata cara kita bisa menahan amarah? Yang pertama, kata para ulama, ketika kita hendak marah, yang bisa kita lakukan adalah berwudu. Kita bisa lakukan ialah berwudu. Kenapa? Karena marah datangnya dari syaitan. Karena marah itu datangnya dari syaitan. Wal wudu'u fihi istikanatun lillahi azza wa jal wa ta'abbudun lahu. Sedangkan wudu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu mendinginkan tubuh kita yang sedang bergejolak panas. Maka ketika bapak dan ibu sedang marah, yang kita lakukan adalah berwudu. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innal ghadaba minasyaitan. Sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air, maka berwudu. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Kalau seandainya bapak dan ibu marah, caranya apa? Pergi ke tempat wudu, maka berwudulah. Itu cara terbaik untuk meredam amarah. Misalnya suami istri, kita tidak pungkiri Pak, suami istri itu pasti bertengkar. Tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar, itu tidak ada, mustahil rasanya. Pasti ada masalah. Ketika amarah itu muncul, caranya berwudu, diredam dengan wudu.
Ya, di antara juga cara kita untuk meredam amarah kita, kata para ulama, idza ghadiba al-insanu wa kana qa'iman fa alaihi an yaq'uda. Kalau seandainya seseorang marah nih, kita sedang marah, dan dia marahnya dalam keadaan berdiri, lagi berdiri marah, maka kata Nabi SAW, caranya adalah duduk. Jadi dari berdiri kita duduk, lagi emosi nih, duduk langsung, langsung duduk. Kemudian kata para ulama, ini merupakan satu cara yang sangat berpengaruh untuk membuat kita atau meredam amarah kita. Nabi SAW dalam hadisnya, beliau mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau seandainya satu di antara kalian sedang marah, wa huwa qa'im, dan dia dalam kondisi berdiri, maka dia duduk. Duduk. Fa idza dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Kalau seandainya pergi marahnya, alhamdulillah. Kalau masih ada marahnya, maka berbaring. Kalau marah berdiri, duduk. Kalau duduk, berbaring, tidur. Ya, itu bisa mengurangi amarah kita. Ya, kalau berdiri tubuh kita bisa bergerak semaunya, tapi kalau duduk berkurang gerakan, tidur makin berkurang gerakan. Itu bisa menahan amarah yang sedang bergejolak. Kemudian yang ketiga, di antara cara kita untuk menahan amarah, an yas'a fi kadhmihi wa ibdalihi bil kalamil hasan. Dia rubah dengan ungkapan yang sangat-sangat indah. Kalau seandainya mampu, kita sedang marah nih, ngomel-ngomel sama anak, misalnya udah berlebihan rasanya kan, kita bisa untuk nasihati sebenarnya, batasnya nasihat. Tapi kita ngomel-ngomel sudah tidak tertahan lagi. Ya. Maka caranya, kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis, yang suatu ketika ada seorang pemuda, dua orang ini saling caci maki, yang satu caci, yang satu caci. Sampai-sampai satu di antara keduanya ini wajahnya ini dah merah dan urat-uratnya ini dah timbul saking marahnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inni la u'allimu kalimatan. Sesungguhnya saya akan mengajari kalian, memberitahu kalian sebuah ungkapan. Lau qalaha dhahaba anhu ma yajid. Kalau seandainya kalian mengucapkan hal ini, ungkapan ini, maka akan hilang amarah yang ada pada diri kalian. Apa yang diucapkan? Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan pergi dari diri kalian sebuah amarah. Jadi kalau bapak dan ibu sedang marah, yang sudah artinya sedang marah, maka caranya kita berta'awudz atau mengucapkan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini cara kita meredam dari amarah kita. Kemudian yang keempat, kata para ulama, di antara cara kita menahan amarah kita, kata Nabi SAW, kata para ulama, an yaskut, diam, wala yatakallam, tak boleh bicara, diam. Kalau sudah datang marah, lebih baik diam, sudah, jangan ngomel-ngomel. Ya, tidak bisa kita berzikir a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam saja, diam, tahan marah. Ya, tahan marah. Yang bisa menahan marah ini biasanya ngomong ini bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ngomel-ngomel, ya. Kenapa? Karena kalau bapak-bapak marah, takut ungkapan yang diucapkannya adalah ucapan yang terlarang. Karena ada satu ucapan yang bisa merusak rumah
tangga, yaitu cerai. Lagi marah bapak tuh bilang cerai, sudah. Kalau ibu-ibu ngomel-ngomel dari jam 2 jam ngomel-ngomel tidak masalah. Kalau bapak itu kalau sudah mulai ngomong, dia khawatir akan mengucapkan perkataan yang tidak baik sehingga merusak hubungan keluarga. Maka daripada itu, ya ini nasihat juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak seluruhnya, bahwa ketika kita marah hendaknya kita diam. Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau seandainya kalian marah, hendaknya kalian diam. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan kita tadi bisa kita tarik beberapa faedah ya dari hadis tadi tentang seorang sahabat meminta wasiat. Maka Nabi SAW menjawab, la taghdab, janganlah engkau marah. Yang pertama kata para ulama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma yanfa'. Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan atau mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Jadi para sahabat itu kebiasaan mereka selalu mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Di antaranya bertanya tentang kebaikan-kebaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, wasiatkan saya. Dan mereka tidak hanya bertanya tapi mengamalkan apa yang mereka tanya. Berbeda dengan kita hari ini, terkadang kita bertanya tapi tidak untuk diamalkan. Ustaz, ini gimana? Sudah dikasih tahu sama ustadznya tapi tidak diamalkan. Ada sebuah kisah ya, kemarin kita cerita sama beberapa ustadz, datang sekeluarga ke rumah ustadz ini. Beliau meminta wasiatnya untuk membagikan waris atau bertanya tentang pembagian waris keluarga. Bertanyalah dia. Akhirnya dijelaskanlah oleh ustadz ini tentang pembagian waris secara syariat. Seperti ini bagi waris yang benar. Ini bagi waris yang benar. Ini. Mereka iya. Dianggukkannya kepalanya. Ya. Kemudian setelah mereka pulang, tak berapa pekan kemudian ditanya, bagaimana sudah dibagi warisnya? Tidak bisa dibagi Ustaz. Padahal mereka sudah bertanya, jauh-jauh datang ke rumah sama keluarganya ke rumah Ustaz, bertanya tapi tidak untuk diamalkan. Berbeda dengan sahabat, mereka bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengamalkan jawaban dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, annal mukhatiba yukhatab atau yukhatabu bima taqtadhihi haluh, wa hadhihi qaidatun muhimmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari orang tadi yang datang sesuai dengan kondisinya. Maka bapak dan ibu ketika ada pertanyaan dari orang, maka jawablah sesuai kondisi orang tersebut. Ya, jangan dia tanya A, kita jawab B. Maka kita ketika diminta nasihat, kita berikan nasihat tersebut sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini ialah dilarang kita untuk marah. Tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena marah ini dapat mendatangkan kerusakan-kerusakan yang besar kalau seandainya seseorang melampiaskan marahnya. Berapa banyak bapak dan ibu hubungan keluarga rusak disebabkan oleh marah, kata para ulama. Karena tidak bisa nahan. Jangankan dua, satu saja bisa nahan amarahnya aman. Satu saja. Tidak perlu dua-dua. Tidak perlu suami istri, tidak perlu. Cukup satu saja bisa menahan amarahnya, maka aman hubungan mereka. Kata para ulama, berapa banyak rusak hubungan keluarga disebabkan karena marah. Sampai mereka bercerai. Kemudian ketika ditanya kepada mereka,
kenapa engkau cerai dengan istrimu? Ya, saya menyesal. Mereka nyesal. Menyesal akhirnya. Awalnya mereka marah-marah. Akhirnya mereka menyesal. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya marah ini bisa mendatangkan keburukan-keburukan yang begitu banyak. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, anna dinal islami yanha an masawi'il akhlaq. Bahwasanya agama Islam melarang dari akhlak-akhlak yang tercela. Di antaranya marah. Di antaranya marah. Berarti lawannya Bapak dan Ibu. Kalau syariat melarang kita dari perkara-perkara atau akhlak-akhlak yang buruk, berarti syariat memerintahkan kita kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Maka kita berusaha untuk sabar, tidak marah. Ya, di antaranya Nabi SAW suatu ketika selendangnya ditarik oleh orang Arab Badui, ya, sampai hatta yu'athir fi raqabatih. Ya, orang Arab, orang kampung yang tidak tahu kebiasaan masyarakat. Artinya dia tarik saja selendang Nabi sampai berbekas di leher Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi SAW melihat ke arah pemuda tersebut, tapi dia tersenyum, tidak marah. Dia tersenyum ketika diganggu oleh orang Arab Badui. Kenapa? Dia tahu orang ini tidak faham akan agama. Beliau akhlak yang perlu diperbaiki kembali. Maka Nabi SAW menahan amarahnya, beliau tidak marah. Dan juga kata para ulama, di antara faedah yang bisa diambil ketika kita tidak marah, ya hilangnya berbagai macam penyakit. Kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, di antaranya disebutkan oleh para ulama seperti as-sukar, darah tinggi, ya, ad-dagt, darah tinggi, atau gula dan seterusnya, itu terkadang disebabkan oleh penyakit marah. Tapi perlu kita ingatkan Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, marah ini di satu sisi terkadang dia terpuji, terkadang berarti jarang. Ya, kebanyakan marah ini tercela. Maka Nabi SAW mewasiati agar kita tidak marah. Jadi sesekali perlu untuk, misalnya anak kita ini dah berapa kali dinasihati, akhirnya kita marah. Akhirnya kita marah. Marahnya ini untuk mendidik anak tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis ini tentang hewan kurban. Hadis ke-17. Kita bacakan hadisnya. Ya, mudah-mudahan nanti pekan depan sebelum kurban ya, kita akan bahas tentang hadis ini terkait dengan kurban. Hadis ke-17, hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu dari Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini berbicara tentang bagaimana sikap kita terhadap hewan. Kata Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan seluruh kebaikan pada segala sesuatu. Seluruh kebaikan tanpa terkecuali. Allah telah catatkan seluruh kebaikan terhadap segala sesuatu. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Kalau seandainya kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang paling bagus. Sembelihlah dengan cara yang paling bagus. Bayangkan Bapak dan Ibu ingin menghilangkan nyawa seekor hewan, saja diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menyembelihnya dengan cara yang paling bagus. Ini kalau dihilangkan nyawanya, bayangkan kita mau menyakiti dia. Ini mau menyakiti dia nih, disembelih berarti kita mau menyakiti hewan. Bagaimana kalau seandainya di luar itu?
Maka syariat memerintahkan kita untuk berbuat baik. Bahkan hewan yang hendak kita sakiti saja harus, maksudnya disembelih di sini ya. Kita akan sembelih, diperintahkan di dalam syariat untuk kita berbuat baik sebaik-baik mungkin kita bunuh. Kita sembelih. Kemudian wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau hendak kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Kalau yang pertama tadi membunuh, misalnya bapak dan ibu hendak membunuh tikus misalnya, ibu potong dulu kakinya, kemudian potong dulu ekornya, kemudian dipotong dulu telinganya, congkel dulu matanya, baru dipanaskan dulu sedikit. Tidak seperti itu. Ketika kita membunuh bahkan hewan-hewan yang boleh kita bunuh, bunuhlah dengan cara yang bagus. Secepat mungkin dia bisa mati. Misalnya ada tikus, kita mau bunuh tikus, sudah potong saja selesai. Iya, jangan disiksa dulu, dianiaya dulu, baru kita potong. Kita sakit hati. Misalnya ada ular, kita mau membunuh ular, ya sudah potong saja selesai. Ini tidak, kita potong dari ujung ekornya dikit dulu, sampai dia tersiksa, kemudian potong lagi, dikuliti sedikit dulu, tidak. Ya, ini hewan yang boleh dibunuh. Kalau kita sembelih, kata Nabi SAW, fa ahsinu dzibhah, maka sesembelihan kita harus sesembelihan yang terbaik, yang paling bagus, yang paling nyaman untuk hewan. Falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Dan hendaknya seorang hamba, dia ketika menyembelih, hendaknya pisau yang dia pakai adalah pisau yang tajam. Ini diantara sunnah di dalam menyembelih. Wal yurih dzabihatahu, dan dia buat sesembelihan ini nyaman. Dia buat sesembelihan ini nyaman. Insyaallah Bapak dan Ibu di pertemuan selanjutnya, ya, saya lihat kalau misalnya masih ada 2 pertemuan, berarti besok kita bahas tafsir. Nanti pertemuan selanjutnya khusus membahas tentang kurban. Ya. Sekarang tanggal berapa? Zulhijjah tanggal berapa? Kita lebaran tanggal berapa Bapak dan Ibu? Tanggal berapa? Siapa yang tahu? Coba kita lihat. Kita lebaran tanggal 30 ya? 25. Bisa, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas khusus kurban insyaallah. Ya, sebenarnya sudah dekat. Seharusnya sekarang kita bahas tentang kurban, tapi saya tadi tidak lihat tanggal. Ya, apa saja yang perlu kita lakukan di hari raya kurban, bagaimana cara berkurban. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sedikit pengetahuan tentang kurban insyaallah di tanggal 24. Ya, di tanggal 24 pertemuan selanjutnya kita bahas khusus tentang fikih kurban insyaallah. Jadi kita tidak bahas tafsir, kita bahas fikih kurban. Kebetulan hadis yang kita bahas ini hadis memang berkaitan erat tentang kurban insyaallah. Wallahu taala alam. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, wallahu taala a'lam. Fadhal Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup ya? Insyaallah kita akan lanjutkan. Dia 2 kemungkinan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada bertanya itu bisa jadi memang paham, bisa jadi tidak paham. Ya, jadi bingung mau nanya yang mana. Ya, insyaallah nanti pekan selanjutnya kita bahas tentang permasalahan kurban. Ya, banyak ya Bu. Di antaranya kalau kita kurban itu boleh tidak kita kasih upah dengan tukang daging, atau kita kasih dagingnya, ya berapa jatah ini, berapa jatah itu, ya terus kulitnya ini boleh dijual apa tidak, ya kan sering kulitnya tidak ada yang ngolah, kita jual saja lah. Terus bagaimana cara kita? Nah, insyaallah nanti
kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang fikih-fikih kurban. Misalnya, Ustaz, saya mau kurban, duit saya ada 5 juta, saya beli kambing harga 5 juta, apa saya ikut sapi 1 bagian dari 7? Mana yang bagus Ustaz, kambing atau sapi? Jawabannya nanti di pekan depan, biar Bapak dan Ibu hadir mendengarkan. Wallahu taala alam. Kita cukupkan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.